إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الناس جماعة الجمعة أعزني الله وإياكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم telah bersabda sebagaimana dalam hadis Abi Umamah, hadisun tawil alladhi akhrajahu al-Imam Ibn Khuzaimah, yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuhan nas innahu lam takun fitnatun منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وإنه لم يبعث الله نبيا إلا حذر أمته من الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وإن يخرج فيكم وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه wallahu khalifati ala kulli muslimin. Al-hadits. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada sejak Allah subhanahu wa ta'ala menebar anak keturunan Adam satu fitnah pun yang lebih besar dibandingkan fitnah Dajjal. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus seorang nabi pun kecuali nabi tersebut memperingatkan umatnya dari Dajjal, dikarenakan dahsyatnya fitnah Dajjal ini.
Dan sesungguhnya aku adalah penutup para nabi. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya beliau adalah penutup para nabi. Wa antum akhirul umam. Dan kalian adalah umat yang terakhir. Beliau menyatakan wa huwa kharijun fikum la muhalata. Dan dia pasti akan keluar di tengah kalian. Akan keluar di tengah kalian. Dan ini perkara yang tidak mungkin untuk dihindarkan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan wa yakhruj fikum wa ana baina azhurikum. Seandainya dia keluar dan aku ketika itu masih ada di tengah kalian, hidup bersama kalian. Fa ana hajijun likulli muslimin. Maka akulah yang akan melindungi, membentengi bagi setiap muslim dari fitnah Dajjal tersebut. Wa yakhruj min ba'di. Dan seandainya dia keluar sepeninggalku, fakullun hajiju nafsihi. Maka ketahuilah masing-masing muslim dia menjadi pelindung dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah khalifati, penggantiku, ala kulli muslim, atas setiap muslim. Peringatan yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagai suatu bentuk rahmah, kasih sayang untuk bagaimana umatnya selamat dari berbagai mara bahaya, terlebih bahaya sebagaimana yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang tidak ada yang lebih besar sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anak keturunan Adam. Di hadis yang lain, hadis Imran ibn Husain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud dan yang selain keduanya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Barang siapa mendengar berita tentang munculnya Dajjal, keberadaan Dajjal di suatu tempat, falyan'a anhu, maka hendaknya dia menjauhi darinya, menjauh dari tempat keberadaan Dajjal tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fawallahi, maka demi Allah, innar rajula la ya'tiyahu wa huwa yahsibuhu annahu mu'min fayattabi'uhu yani yattabi'u ad-dajjal mimma yad'atuhu minasyubuhat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah, sungguh-sungguh ada seorang yang dia berusaha untuk mendatangi Dajjal dalam keadaan dia menyangka dirinya seorang mukmin, seorang yang kuat keimanannya, dan dia merasa akan selamat dari fitnah Dajjal. Maka dia pun menjadi pengikut Dajjal
Dikarenakan apa yang ditebarkan oleh Dajjal itu dari syubhat, dari kerancuan, yang dia tidak bisa memilah antara hak dan batil, yang dia menyangka bahwa itu adalah kebenaran, tanpa disadari dia menjadi pengikut Dajjal. Maka apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi peringatan bagi kita semua untuk bagaimana setiap kita berusaha untuk mencari jalan keselamatan, dan tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita selamat dari fitnah yang dahsyat, fitnah yang muncul, ya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai fitnah di antara fitnah di akhir zaman, yakni fitnatul Dajjal. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita semua untuk membaca, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari 4 perkara yang disyariatkan untuk kita baca di setiap akhir dari salat kita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Maka menjadi kewajiban bagi setiap kita semua untuk bersungguh-sungguh di dalam memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar hati kita senantiasa hadir di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah. Terlebih khusus doa yang agung yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, untuk kita selamat dari azab neraka, selamat dari azab kubur, selamat dari ujian yang dihadapi di kehidupan ini, selamat ketika menghadapi ujian kematian, pada kondisi seorang menghadapi posisi paling kritis dari akhir kehidupan dia, yang mana nilai amalan seorang bergantung dari akhirnya. Sebagaimana sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, wa innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dari akhirnya. Dan untuk hendaknya serius ketika seorang memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dahsyatnya fitnah Dajjal. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah Jum'ah a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang telah disebutkan dari ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita akan betapa bahayanya fitnah yang dimunculkan oleh Dajjal, yang sampai-sampai setiap nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Maka ketahuilah, kita sebagai umat akhir zaman yang akan Allah subhanahu wa ta'ala munculkan di tengah umat ini Dajjal, yakni Dajjal Akbar. Maka ketahuilah
hadis-hadis tentang Dajjal telah dijadikan oleh para ulama sebagai peringatan bagi umat ini, juga dari bahayanya duat yang membawa syubhat, dikarenakan ada sisi kemiripan antara mereka dengan Dajjal dari sisi syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh mereka. Dari hadis Imran ibn Husain yang telah disebutkan pada khutbah yang pertama, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Barang siapa mendengar tentang keberadaan Dajjal, maka hendaknya dia menjauh darinya. Maka dipetik faidah dari sini bahwa seorang muslim hendaknya menjauh dari mawatin al-fitan wasyubuhat, menjauh dari tempat-tempat fitnah dan syubhat. Jangan mendatanginya, jangan mendekatinya. Ini yang semestinya ditempuh oleh seorang muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallahi innar rajula la ya'tiyahu wa huwa yahsibuhu annahu mu'min fayattabi'." Nah, demi Allah, sungguh-sungguh seseorang mendatangi Dajjal dalam keadaan dia menyangka dirinya sebagai seorang mukmin. Dia menyangka dirinya seorang mukmin, percaya diri. Adanya sikap ujub pada dirinya, menganggap dia mampu untuk bisa menepis ataupun bahkan membantah syubhat dari ahlul dhalal. Sampai pada akhirnya dia justru mengikuti kesesatan orang sesat tersebut. Peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang betul-betul memperhatikan keselamatan diri, tidak merasa memiliki kemampuan dan kekuatan untuk bisa membantah syubhat dari orang-orang sesat dengan mendatangi mereka. Perkara yang sudah banyak terjadi, bukan hanya dari kalangan orang-orang lemah ilmu, lemah iman sebagaimana keadaan kita. Mereka yang telah dianggap sebagai masyayikh, mereka tunduk di hadapan orang-orang ahlul dhalal, sampai pada akhirnya mereka menjadi pembela orang-orang sesat tersebut. Ketika dahulu dipuji oleh para ulama sebagai orang-orang yang berjalan di atas sunnah, maka apa yang terjadi pada mereka? Kita mohon perlindungan kepada Allah dan dengan menempuh jalan sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk jangan mendatangi mereka, orang-orang yang membawa syubhat, membawa kesesatan, yang terkadang mereka pun memberikan tawaran-tawaran dunia, sehingga kesesatan dan kesesatan bertumpuk antara sesat karena syubhat dan sesat karena syahwat terhadap dunia. Berapa banyak di antara manusia karena sedikit fasilitas yang diberikan, sedikit fasilitas yang dipinjamkan, hatinya menjadi luntur, hatinya menjadi lembut, sampai perkara yang merupakan kesesatan yang nyata, yang sudah diingatkan oleh para ulama, menjadi sesuatu yang kabur. Ikhwanul muslimin
yang sudah jelas-jelas kesesatannya bergandeng bersama dengan Syiah, Rafidah. Kemudian dia katakan, ternyata di sekolah mereka juga diajarkan syariat Islam. Di sekolah mereka juga tidak boleh menggambar. Di sekolah mereka juga tidak boleh menyanyi. Sampai akhirnya seakan tidak ada kesesatan yang ada pada mereka. Demikian juga Turafiyin, yang para ulama telah berbicara tentang kesesatan mereka. Karena perkara syahwat, mencari dunia. Demikian juga perkara syubhat, menjauhnya dari ilmu yang sahih. Sampai kemudian tidak merasa berat untuk menitipkan buah hatinya di lembaga-lembaga sesat yang semisal itu. Kemudian menyatakan bahwa ternyata mereka dengan kita sama. Iyadzan billah. Tidaklah sama antara hak dengan batil. Kenapa sampai demikian? Karena tidak percaya dengan pembicaraan, dengan penjelasan para ulama. Kemudian merasa memiliki kemampuan untuk bisa memilah mana yang baik, mana yang jelek. Merasa memiliki kemampuan untuk bisa mengambil manfaat dan meninggalkan bahaya-bahaya yang ada pada mereka. Perkara hati sesuatu yang sangat lemah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu menyemangati kita untuk menyibukkan dengan amalan-amalan salih, amalan yang sesuai dengan sunnah, dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Rasulullah menyatakan, badiru bil a'mali salih fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah untuk kalian beramal dengan amalan salih sebelum datang fitnah-fitnah yang keadaannya bagaikan bagian-bagian malam yang gelap gulita, di mana seorang di pagi hari dalam keadaan beriman, ternyata di sore hari sudah berubah menjadi kafir. Betapa lemah hati. Sebaliknya di sore hari masih dalam keadaan beriman, di pagi hari menjadi kafir. Kenapa demikian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya, yang itu merupakan darah dagingnya, yang itu menjadi faktor keselamatan inti di akhiratnya. Bi'aradin minad dunya, dengan sedikit dari dunia, sedikit fasilitas dari dunia, menjadikan seorang rela untuk menjual manhaj, menjual agama. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, hendaknya setiap kita betul-betul memandang bahwa hati ini adalah sumber yang menjadi sebab selamatnya atau binasanya kita. Maka hendaknya setiap kita berusaha untuk menempuh hal-hal yang akan menjadi penjaga keselamatan hati kita dan menjauhi setiap sebab yang akan merusak dan akan menghancurkan hati kita, yang akan membawa kepada kebinasaan jasad kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.